ketemu lagi sama Mama Lita. Kali ini aku pengen sharing tentang kecacingan. Apa sih kecacingan itu? Jadi kecacingan ini ya penyakit yang disebabkan tentu saja oleh cacing. Ada beberapa cacing yang bisa menimbulkan penyakit di badan anak ataupun manusia ya. Yang aku tahu salah satunya ada cacing gelang, kemudian ada cacing cambuk, kemudian ada cacing tambang, dan juga yang paling umum tuh ada cacing kremi. Nah, si cacing-cacing ini bisa masuk ke dalam tubuh anak ataupun tubuh manusia itu melalui tanah ataupun yang biasa kita sebut sebagai soil transmitted. Nah, kenapa bisa dari tanah masuk ke dalam tubuh manusia? Biasanya anak-anak, ini kan anak-anak lagi seneng nih lari-lari, terus mainan tanah, mainan pasir gitu ya, nggak pakai sendal gitu. Nah, telur-telur cacing yang berada di tanah itu bisa nempel di tangan anak dan bisa masuk ke dalam tubuh anak gitu. Karena kalau anak main-main misalnya usap-usap mulut ataupun pegang makanan langsung makan gitu ya, itu bisa banget untuk menjadi transmisi dari telur cacing masuk ke dalam tubuh manusia. Aku mau cerita, jadi di akhir bulan Oktober ini aku dan Rara dapat obat cacing dari Posyandu. Ini namanya Albendazole obatnya, obat cacing gratis dari pemerintah ini. Kalau aku baca di internet itu memang program pemerintah untuk obat cacing dan juga vitamin A itu biasanya dibarengin, yaitu pada bulan Februari dan juga bulan Agustus. Tapi ini aku baru dapat di bulan Oktober. Mungkin bisa dimaklumi karena kita lagi masa pandemi ya, distribusinya susah ataupun ya gimana, tapi it's okay, nggak masalah. Aku dapat Albendazole ini dan diberikan resep untuk 1 kali minum itu setengah botol karena Rara masih berusia kurang di bawah 2 tahun. Jadi kalau kurang di bawah 2 tahun itu setengah dosis. Tapi untuk dosis ini kalian juga harus konsultasi. Jadi kalau pas dikasih sama kadernya, itu dari kadernya itu udah dapat dosis gitu. Jadi mereka udah dikasih tahu dari dokter itu kalau anak seusia ini nanti segini, anak seusia ini segini. Jadi dosisnya nggak ngarang gitu ya. Nah, setelah kita minumkan setengah dosisnya ini karena Rara kurang 2 tahun, itu sisanya tidak boleh disimpan karena ini hanya sekali minum. Nah, si Albendazole ini sangat efektif untuk membunuh cacing, larva dan juga telurnya. Jadi dilibas habis sama dia ya. Jadi ini efektif obatnya dan ini diberikan secara gratis. Ibu-ibu, bapak-bapak semuanya yang punya anak yang anakku taunya cacingan gimana, kalian datang aja ke puskesmas, nanti akan dikasih obat cacing free, sekalian konsultasi juga. Obat cacing ini tuh programnya pemerintah. Kenapa? Karena di Indonesia sendiri itu angka kecacingan itu cukup tinggi. Kalian bisa baca-baca sendiri aja di internet ya, karena untuk data pastinya aku kan juga nggak tahu ya, aku cuma lihat di internet aja. Angka kecacingan di Indonesia itu memang cukup tinggi. Kenapa? Karena di Indonesia itu kan sanitasinya masih kurang bagus ya, kita harus mengakui itu. Kepadatan penduduk juga tinggi, terus kemudian Indonesia itu adalah negara tropis, iklimnya tropis dan tanahnya tropis ya. Jadi itu merupakan habitat yang sangat baik untuk cacing bertelur berkembang biak di situ ya. Nah, ciri-cirinya apa sih anak yang menderita kecacingan, terus efeknya tuh seperti apa? Nah, kalau ciri-cirinya kemarin aku sempat tanya-tanya gitu ya. Ciri-cirinya anak yang kecacingan itu biasanya dia lemes, nggak semangat, terus berat badannya susah naik, terus kalau seumpamanya cacing kremi, kadang-kadang nih ya, nggak selalu, cacingnya ikut keluar bareng sama feses gitu. Terus itu tadi ya, lemes, terus nggak semangat gitu anaknya, terus makan tuh sedikit gitu, dan udah makan, kalaupun dia makannya banyak nih, dia beratnya nggak naik dengan bagus gitu. Kalau makannya sedikit nggak naik ya itu wajar ya, tapi kalau makannya banyak tapi kok nggak naik, nah itu bisa juga diakibatkan si kecacingan ini. Kenapa kok bisa kayak gitu? Karena si cacing-cacing ini kan dia mengambil dan menyerap nutrisi apa yang anak-anak kita makan. Misalnya dia makan banyak nih ya, tapi si cacing yang ada di usus, jadi si cacing ini kan ada di usus, mengambil nutrisi-nutrisi yang anak kita makan. Jadi anak kita dapat apa dong? Anak kita nggak dapat apa-apa kan. Sedangkan si cacing ini terus berkembang biak. Bahkan berkembang biakannya si cacing ini tuh sangat cepat. Setiap hari ada cacing itu yang
bertelurnya sampai ribuan, 5 sampai 10 ribu. Bayangin kalau infeksinya ini lama, otomatis anak kita akan semakin kurus, makin kurus karena semakin dimakan nutrisinya sama si cacing ini. Nah, begitu. Tadi kan aku cerita bahwa si cacing ini bisa masuk lewat soil transmitted atau lewat tanah. Nah, berarti yang anaknya nggak main tanah aman dong, Bun? Tentu saja enggak. Kenapa nggak aman? Karena si telur cacing ini nggak cuma berada di tanah, tapi berada juga di buah dan sayur. Misalnya, kita makan buah atau anak kita makan buah yang tidak dicuci dengan bersih. Jika ada telur-telur cacingnya ataupun sayur-sayur yang ada telur-telur cacingnya, itu bisa saja masuk ke dalam perut anak kita, Bun. Jadi nggak serta-merta ketika anak kita, oh anakku nggak main di tanah kok berarti aman dong, nggak ya. Kita tetap harus menerapkan hidup bersih. Ini adalah kuncinya ya. Jadi kunci untuk mencegah penyakit kecacingan itu adalah hidup bersih. Hidup bersih, terus kemudian kalau misalnya main di tanah di pasir nggak boleh dong, boleh aja karena kan main di tanah dan di pasir itu juga bagus ya karena sensori, terus mengenalkan lingkungan sekitar itu bagus ya. Jadi kalau setelah main pasir dan tanah jangan lupa untuk cuci tangan. Terus aduh Rara bangun sebentar ya. Rara sudah di pangku ayah, jadi kita masih bisa melanjutkan ya. Nah, pola hidup bersih yang pertama, boleh tetap main di tanah dan di pasir itu boleh, tapi setelah itu kalau mau makan kita harus cuci tangan dan pastikan alat makan kita bersih dan juga pastikan makanannya matang sempurna. Apalagi untuk anak ya, jangan pernah memberikan makanan setengah matang untuk anak, oke? Apalagi telur, daging dan sebagainya itu no, nggak boleh ya. Jadi makanan itu harus matang, benar-benar matang, pola hidup bersih. Dan untuk pencegahan biasanya kalau 2 tahun ke atas itu udah boleh minum ini 6 bulan sekali. Tapi untuk di bawah 2 tahun itu biasanya nanti kalian bisa konsultasi untuk dosisnya. Nggak perlu konsultasi kemana-mana, maksudnya nggak usah ke dokter yang gimana-gimana gitu ya. Kalian bisa datang aja ke posyandu ataupun puskesmas karena di sana sudah ada kader yang siap melayani bunda-bunda, ayah-ayah sekalian. Nah, itu aja sharing dari Mama Lita. Jangan lupa untuk klik like dan juga subscribe, dan jangan lupa untuk share video ini dengan membagikan video ini kalau menurut kalian video ini bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah.